Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita udah nyampe nih di museum Taman Prasasti. Bener banget. Adanya di Jakarta Pusat tepatnya, dan jalan Tanah Abang 1. Jadi kita di sini sebagai pembukaan ya, Putra. Kita lihat-lihat dulu karena di sini sebenarnya apa sih Museum Prasasti itu? Kayak museum cagar budaya yang mana itu peninggalan kolonial Belanda. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, kita lihat dulu sekelilingnya, Wak. Nah, gimana tuh? Banyak miniatur atau kayak apa sih, prasasti gitu lah ya disebutnya gitu. Tapi di sini suasananya enak juga ya, Wak. Enak banget sebenarnya, lagi adem sih sebenarnya. Kita beruntung juga. Adem banget pokoknya. Tuh. Jadi kayak banyak miniatur dan jenazah dari kayak misalnya Belanda atau dari luar negeri juga. Arsitekturnya bagus ya. Bagus. Ya, bagus banget. Gitu. Jadi buat kalian yang mau tahu detailnya, ikuti kita. Ya. Jadi, Museum Taman Prasasti ini awalnya ada di Jalan Tanah Abang 1. Dia ini awalnya tempat pemakaman umum yang biasa disebut dengan Kebun Jahe Kober. Nah, museum ini seluas 5,5 hektar dan dibangun pada tahun 1795 oleh Frans Rensburg di atas tanah Kia. Nah, ini tuh diperuntukkan bagi mereka yang beragama Nasrani, dan ini untuk pejabat dan tokoh. Sampai tahun 1974, sampai tahun sekian pemakaman ini masih tetap digunakan, tetapi pada tahun 1975 pemakaman ini ditutup dan dibongkar dan dijadikan Taman Prasasti. Ini disahkan pada 9 Juli 1977. Pada tanggal 19 Juli 1977, pemakaman Kebun Jahe Kober dibuka untuk umum dan dijadikan museum dengan koleksi makam, nisan, dan prasasti sebanyak 1.372. Dengan perkembangan kota, Museum Prasasti ini luasnya sekarang sekitar 1,3 hektar saja. Nah, jadi di sini ada salah satu patung gitu yang kalau misalnya kita masuk nih, pas masuk nggak jauh lah, kira-kira kayak 10-15 meter di sebelah kiri ada patung ini. Nah, sebenarnya ini apa sih, patung apa kan? Kalau dilihat sekilas tuh gitu kan. Jadi menurut legenda, perempuan ini sangat sedih ketika kehilangan sang suaminya yang baru dinikahinya beberapa bulan lalu karena malaria. Nah, karena kesedihannya yang berlarut-larut atau yang udah lama nahan lah ya pokoknya, jadinya perempuan ini tuh meninggal dengan cara gantung diri. Di Taman Prasasti ini ada salah satu tugu yang menandakan, memperingati bahwa tentara Jepang melawan sekutu. Jadi ini ada tulisan kanjinya. Nah, di Taman Prasasti ini juga ada salah satu makam Olivia Mariamne, yaitu istri dari Thomas Stanford Raffles, adalah gubernur dari Hindia Belanda. Nah,
Oke teman-teman, kita di Taman Prasasti ini ada salah satu makam dari Dr. Jan Lawrence Andreas Brandes. Nah, dia adalah salah satu sastra kuno dari Jawa. Nah, oke, mari sini. Kita lihat kenapa ini adalah candi yang keadaan dibuatnya itu tidak utuh atau masih setengah perjalanan dalam membuat candi. Dikarenakan di masa hidupnya dokter ini memiliki suatu keinginan yang belum tercapai di masa hidupnya. Jadi seperti itu. Jadi oleh karena itu dibuatkanlah makam yang candi dengan keadaan belum selesai. Oke, di sini ada kereta kencana yang pernah digunakan pada saat masa kolonial Belanda. Nah, di sini ada peti mayat Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, ini pernah membawa ke pemakaman Bung Hatta dan Soekarno. Ya, jadi ini adalah peti jenazah almarhum Bung Karno. Bung Karno, presiden pertama kita yang lahir pada tanggal 6 Juni 1901, wafat dengan tenang pada hari Minggu pagi tanggal 21 Juni 1970, pukul 7 pagi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Jakarta. Jenazah almarhum Bung Karno setelah dimandikan dibaringkan dalam peti ini dan dibungkus dengan kain putih yang sangat indah. Yang kedua, ini adalah peti dari wakil presiden pertama kita, yaitu Bung Hatta. Bung Hatta, wakil presiden RI pertama yang lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi. Wafat pada hari Jumat tanggal 14 Maret 1980, pukul 18.45 di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Beliau dimakamkan di pemakaman umum TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan sesuai dengan wasiatnya yang diinginkan dimakamkan di tengah-tengah masyarakat. Inilah petinya. Nah, lalu di sini juga terdapat nisan dengan bentuk tembok besar dengan kepala tertancap di atas batu ini. Tahu ceritanya apa? Jadi, ini tuh adalah tembok peringatan yang dulu tuh ada di Jalan Pangeran. Ini tuh dulu ada di Jalan Pangeran Jakarta Pusat. Jadi kisah ini tuh menceritakan ada R. Bergeveld. Dia orang Belanda yang dia tuh pernah menentang pemerintahan Belanda. Dan dia juga pernah berencana untuk mengadakan pembunuhan massal gitu pada tahun baru. Tapi rencana mereka tuh gagal karena udah terlanjur ketahuan oleh pemerintah Belanda. Nah, karena ketahuan akhirnya dia dihukum dengan cara seluruh badannya ditarik oleh 4 ekor kuda. Nah, lalu di tempat mendiang R. Bergeveld meninggal itu dibangunlah tembok besar ini sebagai peringatan kalau ada masyarakat yang melakukan hal seperti itu akan dikasih jerat seperti yang terjadi pada R. Bergeveld.